Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Oke, Pak, ya, pertemuan pagi ini kita membahas tentang MRK, manajemen rekayasa konstruksi. Jadi nanti setiap mingguan beda-beda fokusnya ya. Ya, sekarang kita fokus tentang sustainable construction. Dan ini di bawahnya MRK lah, soalnya nggak ada yang masuk. Oke. Saya harap udah pada nonton semuanya yang 2 video tadi, jadi udah kebayang kita ngomongin apa gitu ya pagi ini. Oke, jadi definisi apa sih sustainable construction gitu ya? Itu sustainable construction itu kadang juga disandingkan atau bersamaan dengan green construction atau sustainable building. Walaupun itu sedikit berbeda gitu ya. Kalau construction itu sendiri adalah si prosesnya. Jadi prosesnya itu harus sustainable, harus baik gitu untuk lingkungan dan untuk ekonomi, untuk masyarakat dan macam-macam. Sedangkan kalau green construction itu lebih fokus kepada kita penggunaan materialnya itu harus green gitu. Green itu maksudnya kita bisa pakai material bekas atau bisa pakai material lokal dan macam-macam. Jadi nggak hanya sustain tapi lebih fokus ke greennya. Terus ada juga sustainable building. Itu si buildingnya itu adalah hasil barangnya ya. Jadi bukan prosesnya. Kalau construction itu adalah prosesnya. Kalau sustainable building itu adalah si hasil yang udah selesai setelah dikerjakan gitu. Terus nanti beroperasi, nah itu adalah si buildingnya. Jadi itu kita bisa definisikan sebagai struktur atau ya struktur gitu ya. Dan sebuah proses yang itu kita memperhatikan building life-nya, jadi life cycle-nya atau ya umurnya seperti apa. Terus itu juga ngomongin tentang desainnya seperti apa, terus construction-nya, operasi, maintenance, renovation, and demolition. Jadi kita memperhatikan life cycle dari awal sampai akhir, itu si building-nya itu harus secara semua aspek itu harus baik lah. Aspek ekonomi, aspek environmental, aspek sosial dan macam-macam. Mungkin kalian udah tahu. Sustainable building design and construction is the practice of creating structures and using process that are environmentally responsible and resource efficient throughout the life cycle of a building, from selecting the site design to design, construction, operation, maintenance, renovation, and finally deconstruction. Jadi dari awal kita udah mikirin life cycle-nya. Jadi kita harus mikirin kita nempatin di mana. Habis itu nanti sampai dengan operasi, construction dulu, terus nanti jadi, terus nanti operasi, terus nanti di akhirnya sampai harus demolish gitu ya. Sampai nanti umur si buildingnya itu udah habis, kita harus demolish. Jadi kita harus perhatikan semua aspek itu seperti apa sih impact-nya terhadap lingkungan dan sosial dan macam-macam. Oke, tujuannya kita to know current needs regarding housing, workplace, and infrastructure in general, so that the quality of life of the generations to come is not put in jeopardy. Jadi kita di sini ada kata-kata generations to come atau future generations atau generasi masa depan lah. Jadi kita jangan sampai mengorbankan masa depan kita untuk kesenangan sesaat gitu. Ya maksudnya dalam artian konstruksi gitu. Jadi jangan sampai kita bangun yang heboh gitu ya. Konstruksinya keren, bagus. Tapi ternyata itu malah merusak lingkungan untuk masa depan. Terus itu jadi berantakan lah di masa depannya, itu yang kita hindari. Sustainable construction aims to meet present-day needs for housing, working environments, and infrastructure without compromising the ability of future generations to meet their own needs in times to come. Jadi kita butuh sekarang gitu ya, tapi jangan sampai kita mengurangi hak kebutuhan orang masa depan. Itu yang maksudnya sustain di situ.
Sustainable building expands on and complements the classical building design considerations of economy, utility, durability, and comfort. Jadi kita memperhatikan ya macam-macam itu. Scope-nya atau cakupannya, sustainable construction involves issues such as the design and management of buildings, material performance, construction technology and process, energy and resources, efficiency in building, operation and maintenance, robust products and technologies, dan macam-macam. Itu skopnya itu luas, sangat luas. Jadi kita harus perhatikan semua cakupan gitu ya. Dan ini lumayan di Indonesia udah lumayan mengarah ke sana. Jadi kalau pas kita mendesain sesuatu itu nanti biasanya kita klien itu juga mereka juga lumayan conscious gitu ya. Mereka juga suka perhatikan aspek-aspek yang harus kita masukkan ke dalam desain gitu. Jadi kita harus pakai material yang ramah lingkungan nih, atau kita harus pakai apa dan dari industri juga mereka lumayan sekarang udah lumayan conscious, udah mulai sadar gitu ya. Dan itu dari industri juga mereka mensuplai, juga ada supply jadi barang-barang yang ramah lingkungan, walaupun bertahap tapi udah mengarah ke sana. Jadi udah lumayan. Jadi terutama untuk material, jadi material itu juga sekarang udah mulai ke arah sana, yang energi efisien dan secara health and safety-nya bagus dan macam-macam. Dan ini kalian juga nanti pas udah jadi engineer, kalau mau desain sesuatu, nanti tolong diperhatikan aspek seperti itu. Jadi jangan sampai kita desain itu asal-asalan. Jadi harus jelas nanti impact-nya ke siapa. Itu impact-nya dari yang mulai kecil sampai yang besar. Jadi misalnya impact yang kecil itu seperti safety saat proses konstruksi gitu ya. Kalian nanti harus perhatikan, ini barang ini kalau misalnya kita angkutnya pakai kren yang kecil nanti bisa jatuh dan bla bla bla, itu harus kalian perhatikan, itu bagian safety-nya gitu. Tapi juga selain itu nanti saat udah dipasang dan udah beroperasi itu apakah ini misalnya kaca gitu, apakah kaca ini bisa menghemat energi di ruangan itu. Jadi jangan sampai si kacanya itu dia bisa menyerap sinar matahari masuk ke dalam ruangan atau gedung, tapi dia nggak bisa tapi malah terperangkap gitu panasnya. Nah itu sangat tidak sustain. Jadi yang diharapkan adalah cari kaca yang bisa memantulkan panas gitu. Jadi panas itu nggak masuk ke bangunan, dan nanti kalau udah seperti itu desainnya, penggunaan listrik untuk AC itu jadi bisa berkurang juga. Construction industry and its role in sustainable development. Sustainable in construction and civil engineering is the optimization of construction activities in a way that does not have harmful effects on resources, surroundings, and living ecosystem. It is a way of minimizing harmful environmental impacts of construction process. Nah ini di sini ada kata-kata optimization. Jadi ada optimasi. Jadi ada kata-kata optimasi ya. Kalau misalnya kalau dulu kita generasi sebelumnya gitu ya, generasi sebelumnya pas mulai konstruksi itu ya udah mereka kerjakan apa yang bisa, pokoknya intinya kita fokus kepada produknya gitu. Kita fokus kepada produknya adalah sebuah bangunan atau infrastruktur. Nah apapun caranya ya pokoknya jadi aja. Nah sekarang generasi kita udah mulai lumayan sadar gitu ya akan lingkungan. Jadi kita perhatikan, kita tujuannya nggak cuman barangnya jadi terus kita pergi gitu, tapi kita di situ masih punya tanggung jawab untuk biar si bangunan itu sustain dan juga prosesnya juga baik. Nah kesadaran itu tercermin dalam proses saat kita mendesain, saat kita konstruksi dan macam-macam. Nah itu dengan cara mengoptimasi apa saja saat kita desain dan konstruksi itu yang bisa diperbaiki gitu. Kita mengoptimasi apa yang bisa kita perbaiki, hal-hal apa yang bisa ya lebih baik lah. Jadi contohnya kalau misalnya kita mau bangun rumah gitu ya, terus itu ternyata di pelosok, terus kita pengennya pakai baja ringan gitu, si atapnya gitu, tapi ternyata baja ringan itu jauh dan
dan prosesnya lama dan macam-macam. Tapi ternyata di sebelah rumah itu ada toko bangunan atau mungkin ada rumah yang udah nggak dipakai gitu ya, atau mau dihancurkan. Jadi kita pakai material dari situ. Jadi contohnya, kayu-kayu masih bagus nih, kita bisa pakai kayu-kayu itu untuk bangun si atapnya dan macam-macam. Itu kita di situ bisa lebih conscious. Sustainable construction is generally used to describe the application of sustainable development to the construction industry. The industry is defined as all who produce, develop, plan, design, build, alter, or maintain the built environment, and includes building materials manufacturers and suppliers, as well as clients and end use occupiers. Jadi kita proses itu benar-benar dari awal, dari develop sama plan gitu. Kita mendesain apa, terus nanti sampai bangun, sampai maintenance, terus itu dan macam-macam sampai nanti si pengguna itu bisa pakai. Through its activities, whether it is the provision of buildings, infrastructure development, or containment and reclamation, the construction industry has a major role to play in the delivery of sustainable development. The challenge for the industry is to play an integral part in providing a better quality of life through its activities, whilst minimizing impacts on the environment and local communities. Regulators play a significant role in sustainable construction by creating the right incentives for companies that choose to build in a sustainable way. Nah di sini ya ini standar, tapi di sini ada yang saya garis bawahi. Di sini ada regulators atau pemerintahan ya, pengambil keputusan. Itu mereka punya peran yang sangat penting karena mereka bisa memberikan insentif kepada orang-orang yang bisa atau pihak-pihak yang bisa mengarah ke sustainable construction atau sustainable building atau green building gitu. Jadi mereka bisa kasih insentif atau mungkin bisa kasih hukuman juga kalau misalnya mereka tidak mencapai itu. Tapi kalau hukuman kayaknya sekarang belum ada. Mungkin kalau insentif itu mereka di sini sekarang ada Green Building Council itu mereka bisa kasih reward gitu ya. Reward walaupun bukan dalam bentuk uang, tapi mereka dalam bentuk dapat piagam, terus dapat macam-macam itu. Jadi orang tahu ini adalah green building, ini adalah green construction. Jadi dapat pengakuan dari situ. The construction industry is central to the delivery of many of the government policies for sustainable development. Itu regulation of housing, particularly to revitalize town centers, planning communities to reduce car use, using energy and water more efficiently, minimizing mineral extraction, protection of the countryside, provision of learning. Jadi ya ini adalah arah yang bisa dikerjakan gitu ya. Itu contohnya yang paling sederhana, yang paling bisa kita lakukan di rumah adalah ini, using energy and water more efficiently. Jadi kita matikan lampu saat tidak digunakan, terus matikan air kalau nggak dipakai, atau mengurangi air kalau kebutuhan air gitu. Itu juga hal yang sangat bisa dilakukan. Kalau untuk gedung yang infrastruktur yang besar itu mungkin mineral extraction itu kita ini lebih ke ke energi sih. Jadi kita mengurangi penggunaan bahan bakar minyak atau misalnya bahan bakar batu bara gitu ya. Terus kita lebih ke arah solar, ke arah angin, itu yang dimaksud di sini. Okay, why is sustainability important in construction? Jadi in the construction world, sustainable buildings have the duty of doing a bigger contribution to the future of our planet. Buildings in developed countries are responsible of over 40% of the energy consumption through raw materials production, operations, and maintenance. Over half of the population live in urban environments, and it is clearly stated that sustainable constructions
have become a vital need to ensure preservation in the long-term economic growth and social sustainability. Jadi di sini uh, apa namanya di developed countries. Jadi kita bukan kita ya, kita developing countries ya. Kalau ini developed countries itu kayak di Eropa dan macam-macam itu kita mereka itu energi konsumsinya adalah 40% dari totalnya. Nah ini lumayan besar kalau yang di developing countries saya kurang tahu. Nah ini itu kenapa konstruksi itu termasuk yang penting gitu ya, yang penting dalam dunia sustainability. Jadi kita makan energi itu lumayan banyak, jadi kita harus lebih responsibel dalam penggunaannya. Makan energi nggak masalah gitu. Kalau itu bagus dan itu bisa memberi manfaat ke orang lain dan itu ya efektif. Tapi kalau jangan sampai itu boros, terus itu malah buang-buang atau malah nggak ngasih manfaat apa-apa. Then construction involves activities like use of building materials from various resources, use of machineries, demolition of existing structures, use of green fields, cutting down of trees, which is etc., which can impact environment in one or more ways. Jadi intinya konstruksi itu pasti kita merubah lingkungan, mau merubah dalam artian baik atau buruk, dan itu juga kita bisa ya ini salah satu yang yang sering gitu ya, itu adalah kita potong pohon-pohonan karena yang itu kita terutama untuk yang pembebasan lahan itu karena kita butuh lahan, jadi kita harus menebang hutan ya. Terus construction has a direct impact on the environment due to following reasons: generation of waste materials, emissions from vehicles, machineries, noise pollution due to use of heavy vehicles and construction machineries, releases of waste and pollutants into water, ground, and atmosphere. Jadi ya itu kita di bidang konstruksi emang banyak impact terhadap lingkungan. Di sini macam-macam ya, mungkin kalian udah tahu ya. Ini yang ya mau nggak mau terjadi. Oke, selanjutnya sustainability assessment of construction projects is essential to the fact that it does not create any harmful effects on the living ecosystem while optimizing the cost of construction. This is to ensure the availability of resources for the future generations. Projects must demonstrate innovative approaches to sustainable development, crossing the envelope of practice and exploring new disciplinary frontiers. Innovation and innovative concepts regarding design, integration of materials and methods, structure, enclosure, and mechanical systems to be adapted to the needs of the future consumers. Jadi di sini kita membutuhkan inovasi. Inovasi nggak harus yang ini ya, yang kita baca di berita ya. Kalau di berita kan inovasi itu apa? Ya, misalnya Elon Musk gitu, dia inovasi bisa ke Mars, tujuan ke Mars gitu ya. Atau misalnya inovasi mobil listrik itu enggak. Jadi kita nggak perlu seheboh itu. Di dunia konstruksi inovasi itu cenderung lebih kecil. Jadi misalnya kita inovasi ke materialnya apa, jadi materialnya lebih ringan, atau misalnya kita materialnya pakai bahan daur ulang atau pakai limbah, kita pakai limbah, kita pakai ulang atau macam-macam. Jadi inovasi itu nggak harus yang heboh terus masuk berita dan macam-macam. Itu konstruksi biasanya lebih ke arah cara penggunaannya, terus habis itu materialnya itu sendiri, terus mungkin prosesnya, cara ngerjainnya gitu. Itu yang bisa dicari inovasi di situ. Implementing sustainable building practice is paramount to creating a safe industry for future generations. The right tools and techniques help balance environmental, economic, and social issues.
The better this balance, the more capable we are at construction buildings that boost health and well-being for its occupants and promote better productivity. Jadi kalau kita udah sadar gitu ya tentang sustainable construction, terus kita udah implementasikan, diharapkan bukan diharapkan ya, tapi emang semestinya itu nanti bisa membuat orang-orang yang menggunakan atau yang mendapatkan manfaat dari hasil kerjaan kita itu bisa lebih lebih healthy gitu ya, terus well-being-nya juga meningkat gitu. Sustainable construction has significant long-term effects, allowing businesses to play their part in protecting the environment on a daily basis. Creating such workplace also makes further sustainability efforts much easier, which can benefit both local communities and society as a whole. Jadi ya kita ya lagi-lagi kita harus kalau perhatikan, jadi banyak yang mendapatkan manfaat lah. Reducing the environmental impact in the construction industry should be a priority for all reputable builders. Projects that leave a minimal footprint are highly regarded and help to encourage a sustainable future for everyone. Jadi di sini kita mengurangi dampak lingkungan, itu yang diharapkan gitu, sebisa mungkin. Jadi jangan sampai kita boros menggunakan material, boros menggunakan sumber daya gitu. Itu yang diharapkan. Footprint itu adalah ini ya. Footprint itu adalah footprint itu adalah jejak lingkungan yang kita hasilkan. Jejak lingkungan itu bisa buruk, bisa baik gitu ya. Tapi lebih banyak ke buruknya. Jadi jejak lingkungan contohnya adalah saat kita pengerjaan konstruksi gitu ya. Terus itu kita menggunakan air yang banyak. Nah, air itu semestinya sebaiknya itu adalah diolah lagi biar saat kita buang ke lingkungan itu udah bersih lagi gitu. Tapi footprint itu kita bisa jadi footprintnya buruk karena kita buangnya ya udah habis ngebor buat tiang pasang, tiang bor pile gitu, habis ngebor terus ya udah kita buang aja, jadi itu si airnya jadi air kotor gitu. Itu ada footprint yang kita hasilkan. Tapi kita diharapkan adalah footprint itu sesedikit mungkin, jadi seefektif mungkin kita mengeluarkan footprint itu. Advancement in the disciplines of architecture, urban and landscape design, civil, urban and environmental engineering, and other fields involved in the production of the built environment. Long-term monitoring methods to evaluate whether expectations and goals have been met. Jadi, advancement itu apa ya? Progres gitu ya, progres di ilmu arsitek dan macam-macam itu bisa dimasukkan ke dalam ke dalam pertimbangan saat kita mendesain dan konstruksi. Oke, ini SDGs mungkin kalian udah nyicil saat kerjain vlog gitu. Jadi green buildings can improve people's health and well-being. Green buildings can use renewable energy, becoming cheaper at run. Building green infrastructure creates jobs and boost the economy. Green building designs can spur innovation and contribute to climate resilient infrastructure dan macam-macam. Sustainable design. Sustainable construction starts with the design of a building. Jadi kita kalau pengen konstruksinya itu sustainable, kita harus dari desain gitu mulai. Jadi jangan sampai kita desainnya udah bagus tapi ternyata kita nggak mikirin sama sekali seperti apa sih nanti konstruksinya. Itu yang harus diperhatikan. Will the design recommend materials from buildings that have been demolished? Itu kita harus perhatikan apakah desain itu kita bisa pakai hasil limbah dari building yang lain atau enggak. Jadi kan kalau misalnya tadi atap baja gitu, apakah kita bisa pakai yang udah ada atau bisa limpahan dari gedung yang udah nggak kepake gitu. Itu bisa dipertimbangkan. Will the manufacturers chosen to provide new materials be as green as possible when it comes to getting rid of that waste? Jadi kita juga pilih bahan-bahan yang
produsennya itu juga sadar tentang lingkungan. Jadi jangan sampai kita cari produsen, cari bahan yang produsennya itu nakal gitu, secara lingkungan nakal. Thus, how far will the materials need to be transported to the construction site, and how will this be done? Ini juga transportasi. Jadi ada kan orang-orang yang mereka pakai marmer dari Italia lah, terus habis itu pakai karpet dari Turki, terus habis itu ya macam-macam gitu. Itu sebisa mungkin dihindari, walaupun itu kelihatan keren, tapi secara environment, secara lingkungan itu buruk gitu ya, karena kita terutama kalau yang special yang kita pesan gitu ya. Kalau kita pesan itu berarti kita harus mendatangkan itu dari luar negeri ke Indonesia, itu berarti kita menambah beban untuk transportasi. Kalau misalnya udah terlanjur ada di Indonesia, terus itu udah melimpah, ya udah mau nggak mau ya itu udah ada gitu, masa kita buang gitu. All of these questions and many others involve short-term issues which will be of little consequence once the building is complete. However, the overall design needs to consider that the building may be used for many decades to follow, and therefore the design must take into account the carbon footprint consequences that the building itself will have on the environment long after the construction is complete. Jadi walaupun itu konsekuensinya nggak begitu banyak gitu, kalau misalnya kita mungkin ngirim meja dari Belanda contohnya, ngirim meja dari Belanda berapa sih gitu, mungkin kita nebeng ke kontainer itu oke lah, tapi secara untuk kedepannya kita kan itu kan ada carbon footprintnya gitu. Kita ada sisa karbon yang dihasilkan dari transportasi itu juga bisa berdampak walaupun sedikit, tapi bisa menambah beban untuk masa depan. There are many ways we can incorporate sustainable construction into the project design. One of the most effective investments is turning away from fossil fuels for energy power and instead using wind and solar power. Jadi ya ini standar, tapi mungkin untuk konstruksi kita di Indonesia masih jarang yang memakai energinya adalah menggunakan angin sama solar power. Jadi biasanya kita pakai solar power, itu adalah solar diesel gitu untuk mesin-mesin. Tapi ya kalau udah tersedia diharapkan bisa menggunakan gitu. Sustainable construction offers much more. It means using materials that are naturally sourced and readily available. This may include using recycled materials, bamboo that grows quickly instead of hard-to-find timber, and using skylights to generate more daytime light and reducing overall needs for lighting. Jadi mungkin kalau kalian udah pernah yang nggak tahu udah pernah tinggal di Jakarta, terus itu kerja di kantor yang tinggi-tinggi gitu, ada di mana spot-spot gitu, lokasi-lokasi di dalam gedung itu yang tidak dapat matahari dari jendela. Jadi karena luas, terus itu kan di dalamnya itu nanti ada spot-spot yang gelap gitu. Jadi mau nggak mau terpaksa harus pakai tambahan lampu untuk bisa kerja. Nah itu sebisa mungkin didesain gimana caranya biar kita nggak banyak spot-spot seperti itu. Itu kalau itu sisi arsitektur. Tapi kalau sisi konstruksi mungkin kita harus bisa perhatikan materialnya, bisa pakai yang gampang didapat, yang lokal gitu, yang lokal gampang didapat, terus habis itu juga bisa tumbuh cepat lagi, jadi seperti bambu itu bisa dipakai. Green construction goes a step further than sustainability and asks how we can minimize our environmental impact in the construction process. And in certain cases, how we can offset the impact that we do have. Green construction sets an elevated standard when it comes to sustainability, looking for sustainable construction materials and methods that are carbon neutral or that engage renewable energy sources now and into the future. Sustainable construction goes beyond green building practices. Structures are designed to have a lower environmental impact
over their entire lifetime while providing a normal level of comfort, durability, and functionality for occupants. Ya ini standar seperti tadi, walaupun kita mengurangi barang-barang dari luar misalnya, jadi kita mengurangi transportasi dan macam-macam, tapi kita tetap harus memperhatikan tingkat comfort, durability, and functionality. Jadi jangan sampai kita mengorbankan kebutuhan. Jadi contohnya misalnya walaupun kita tidak mengirim meja dari Belanda, tapi ya kita harus pakai meja. Jadi kita beli meja dari lokal. Bukan berarti kita nggak bisa ngirim meja dari Belanda terus ya udah kalau usah pakai meja aja. Kita laptopnya dipegang di tangan, itu nggak bisa juga. Sustainable construction considers the complete life cycle of a building, from the choice of initial materials to demolition and recycling, and refers to the use of environmentally preferable practices and solutions in each of the phases. It's not just about the use of recycled materials that makes sustainable construction projects environmentally friendly. It's also the effects that the building will have on the environment in the years that follow. Jadi kita nggak hanya mikirin, oh yang penting kita pakai material yang recycled gitu, tapi kita harus mikir juga efeknya seperti apa sih untuk kedepannya. Walaupun nanti contohnya, kalau misalnya kita pakai misalnya kita mau bikin rumah gitu, terus sebelahnya itu ada rumah yang udah hancur, udah jelek, terus kita bilang ke pemiliknya, Pak, saya pakai deh rumahnya untuk bahan material rumah kita gitu. Terus ternyata kita makainya apa namanya itu besinya gitu, besi yang udah karatan, udah bengkok-bengkok nggak jelas, udahlah kita pasang, yang penting itu recycled gitu. Yang penting kita udah pakai kembali, terus kita bilangnya oh ini kita udah conscious kok gitu. Padahal kalau kita pakai baja yang udah bekas, udah bengkok-bengkok, udah nggak jelas, udah karatan, itu paling 5 tahun udah kena gempa sedikit rubuh gitu. Itu yang kita harus mikirin itu juga. Jadi jangan sampai kita yang penting kita pakai barang bekas tapi itu ternyata nggak guna, itu yang diperhatikan. Jadi environmentally responsible construction itu banyak poinnya gitu ya. Macam-macam. Minimize the use of trucking, provide responsible on-site construction management to absorb water runoff, utilize materials that avoid ozone depletion, dan macam-macam. Jadi intinya ini bisa kalian nanti baca. Jadi ini saat kita mulai kerja di lapangan itu kita harus perhatikan impact yang kita lakukan, kita berikan ke lingkungan itu. Jadi jangan sampai yang penting kerja gitu, tapi ternyata itu buruk side effect-nya. Oke, key issues atau poin-poin penting itu ada ini, waste from demolition of buildings and structures. Jadi kita limbah itu yang harus kita perhatikan. Use of sustainable building materials, jadi kita penggunaan material yang sustainable. Energy consumption and greenhouse, insufficient knowledge and skills about sustainability. Nah ini yang diharapkan kalian nanti udah paham ya. Jadi kalian udah tahu sustainability itu apa gitu. Jadi jangan sampai kalian nanti ke lapangan terus tuh udahlah yang penting kerja gitu. Kita harus perhatikan apa aja yang bisa dikurangi, yang bisa dioptimasi dan terus insufficient regulations by government. Nanti kalau juga kalian nanti kerja jadi PNS itu juga tolong jangan sampai asal-asalan gitu ya. Kalian harus bisa bantu korporasi untuk mengarah ke sana. Jadi memberi insentif atau memberi hukuman tergantung apa yang dilakukan oleh si kontraktor atau konsultan. Lack of considerations from client and stakeholders, resistance to change. Ini yang lumayan sulit. Nanti kalau misalnya kalian bertemu dengan atasan, nanti kalau udah kerja, atasannya udah senior, sangat senior, terus mereka nggak mau dikasih tahu atau nggak mau berubah atau
atau sulit untuk mengikuti zaman gitu ya. Nah itu yang termasuk sulit. Jika kita masih junior, kita nggak bisa ngasih saran, itu ya agak sulit. Tapi ya mau nggak mau kita paling nggak arahnya ke sana. Cost benefit for sustainable building, ya ini kita harus perhatikan cost-nya seperti apa, benefit-nya seperti apa. Financial to address sustainability, jadi itu masalah uang juga harus diperhatikan. How to ensure sustainable construction, jadi ada step-stepnya. Pertama, reduce the supply chains to reduce transport cost. Jadi kita mengurangi supply chain-nya. Jadi kalau ada yang di lokal, ya udah kita ambil dari lokal. Kalau misalnya ada dari interlokal atau misalnya di luar daerah, ya mau nggak mau kita ambil, tapi kita harus mengurangi supply chain-nya. Jadi kalau bisa kita langsung ambil dari si produsennya, jadi lebih cepat dari transportasinya, lebih efektif. Dan exercise waste minimization and recycling construction. Jadi kita mengurangi tadi limbah. Building orientation, choose the building orientation in a way to reduce energy utilization. Jadi ini maksudnya arah ini ya, si buildingnya itu lebih ke ini sih, lebih ke arsitektur, tapi kita harus ngerti juga. Jadi kalau misalnya kita hadapnya ke timur sama barat, jadi kalau misalnya si building hadapnya ke timur atau barat, jadi kan kita dapat sinar mataharinya tuh langsung, dan itu biasanya langsung panas itu, terutama di Jakarta. Jadi direct sunlight itu walaupun bagus untuk cahaya, jadi kita nggak butuh banyak energi untuk listrik, tapi kita nanti banyak butuh energi untuk AC. Karena kalau yang di Jakarta yang skyscraper itu, yang building yang tinggi-tinggi, bangunan tinggi, biasanya kan mereka nggak ada jendela yang bisa dibuka ya, jadi mau nggak mau mereka tertutup, dan itu harus pakai AC. Nah, itu juga kita harus perhatikan mana sih yang lebih bisa ditimbang-timbang. Jadi lebih mending kena matahari langsung, atau nggak langsung kena matahari tapi kita bisa mengurangi beban AC. Itu yang harus diperhatikan. Durability and quality of building components generally chosen to last for the appropriate refurbishment of or demolition cycle. Jadi ya itu juga harus diperhatikan saat nanti kalian udah mau mendemolis sebuah bangunan. Use construction materials which are locally available. Ini juga harus terjadi. Design buildings and structures are as per local topological, climatic, and community demands. Select appropriate construction methods, prefabrication, wood or concrete structures, reuse of existing buildings or structures can reduce the construction waste. Reutilizing by strengthening and rehabilitation of buildings can also save construction costs. Jadi renovasi itu kadang menjadi pilihan yang baik juga. Jadi jangan langsung demolis terus bangun baru dari awal, tapi bisa juga renovasi gitu. Itu yang bisa dilakukan. Make site waste management plans not only during construction but also during use or operation. Jadi kita harus mikirin manajemen limbah ya. Jadi limbah itu harus diatur. Jadi jangan sampai ada limbah langsung buang di samping jalan, terus ada limbah air buang di selokan atau macam. Tapi kita harus perhatikan ke arah mana sih itu nanti limbah itu pergi. Jadi jangan seenaknya. Minimize energy in construction itu ya. What does sustainable construction mean for clients, designers, and contractors? Jadi untuk clients itu lower whole life cost relating to their buildings. Jadi kalau kita udah mendesain sedemikian rupa biar si bangunan itu kita tidak perlu menggunakan AC atau menggunakan listrik untuk pencahayaan dan macam-macam. Jadi kan kita operasinya lebih murah. Jadi walaupun biasanya pas awal agak sedikit lebih mahal karena kita menggunakan bahan-bahan yang lebih environmental friendly, tapi secara long term-nya gitu, itu kita bisa mengurangi biaya untuk listrik gitu, energi. Better relationship with local communities, itu kalau misalnya desainnya bagus, kita juga bisa memberi kesan yang sosial gitu. A more efficient construction process, a more pleasant and healthy indoor environment for the building occupants, reduce environmental impact through both construction and operation,
improve corporate image. Ini kalau misalnya udah building yang atau bangunan yang besar, itu kita bisa mendapatkan image yang lebih bagus juga itu. Jadi orang lihat, oh ini green building nih bagus nih, ininya si perusahaannya gitu. Itu juga dampaknya ke situ. Untuk designer, attract and retain clients who are increasingly asking for better, more sustainable buildings, result in an increased level of satisfaction, enhancing market appeal, maximize innovation, and reduce the risk of conflicts, time delays, defects, and projects going over budget by working more closely with other organizations in the construction process. Attract and retain the best employees, especially those who would prefer to work for an environmentally and socially aware company. Jadi untuk konsultan gitu ya, mereka bisa ya mendapatkan klien lebih banyak karena klien juga sekarang udah mulai sadar tentang sustainable building, jadi mereka mencari secara aktif mencari konsultan yang bisa mengerjakan seperti ini. Untuk kontraktor ini more certified clients, jadi si kliennya itu senang gitu ya, karena kontraktornya bisa ngerjain sustainable building atau construction. A better reputation with the local community and local authority through fostering a positive relationship and avoiding conflict. Jadi kalau misalnya udah sustainable construction kan kita memperhatikan sosial juga, jadi maka dari itu juga komunitas lokal juga akan respect gitu. Reduce waste and cost, and reduce risk of fines and legal action due to more efficient and thoughtful use of resources. Jadi kita bisa mengurangi limbah. Kalau kita mengurangi limbah, jadi kita bisa mengurangi konflik untuk sosial. Nah ini hal-hal yang biasanya diperhatikan ya, itu adalah desain. Kita biasanya desain seperti apa, apakah itu akan sustainable atau enggak. Terus itu building materials seperti tadi yang udah disebutkan, kita pakai material yang sustainable. Terus prosesnya juga, proses seperti apa, dari mulai awal sampai akhir, kita menggunakan alat berat seperti apa, kita cara ngerjain seperti apa, itu juga diperhatikan. Building use, jadi penggunaannya, apakah AC-nya nyala 24 jam, atau kita bisa potong-potong penggunaan AC-nya tergantung jam kerja gitu. Terus demolition and disassembly, itu nanti seperti apa sih, saat demolishnya itu nanti materialnya kemana, terus secara jatuhnya seperti apa, apakah pakai ledakan atau apakah pakai yang lebih aman gitu ya, dan macam-macam. Terus ada building maintenance, kita perhatikan maintenance-nya seperti apa sih gitu, yang harus apakah itu sustain atau tidak. Nah ini life cycle-nya, tapi aspek-aspek yang harus diperhatikan juga. Ini ada limbah, waste, terus ada air juga harus diperhatikan penggunaannya seperti apa. Terus materialnya, biodiversity, community and economy. Ini ya itu jangan sampai kita mengerjakan sesuatu tapi itu ternyata merusak sosial gitu ya. Gitu. Terus ada climate adaptation, procurement, carbon and energy, environmental management. Kalau procurement ini juga kita biasanya di Indonesia itu kita lebih mengedepankan kontraktor lokal gitu. Jadi kalau misalnya itu bisa dikerjakan oleh kontraktor lokal, biasanya kita buka procurement-nya atau kita buka tendernya itu untuk yang lokal. Atau kecuali kalau misalnya itu udah high tech gitu ya, kita butuh kontraktor yang sangat ahli. Nah itu baru kita cari yang nasional atau mungkin internasional. Oke. Ya ini juga sama. Mungkin seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh tentang sustainable consumption.
Oke,